Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Selamat tim nasional Indonesia U19 berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor tipis 0-1. Indra Syafri sekali lagi membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih lokal yang punya kecerdasan taktik di atas rata-rata. Bagaimana tidak, Coach Indra sukses mengakhiri puasa gelar Indonesia selama 11 tahun lamanya. Indra Syafri berhasil membungkam remehan dari media Vietnam yang menyebut Indonesia nggak bakal bisa meraih gelar juara. Dengan begitu, Sintayong bisa leluasa memanggil calon generasi baru yang akan membela tim nasional Indonesia senior di masa depan. Cetak Gol coba merangkum kemenangan bersejarah Indonesia atas Thailand sebagai berikut. Selalu diremehkan karena pakai pemain keturunan. Tim nasional Indonesia mulai membenahi semua aspek demi perkembangan sepak bola tanah air. Salah satunya dengan mencari bibit-bibit muda pemain keturunan sejak bermain di kelompok umur usia 19 tahun. Seperti diketahui, pasukan Garuda Muda dihuni oleh beberapa pemain diaspora. Indra Syafri selaku pelatih memang sudah mulai terbuka untuk menggunakan pemain keturunan di dalam skuadnya. Bahkan pelatih berumur 61 tahun ini sampai turun gunung mencari para bibit sampai lintas benua. Para pemain yang dimaksud adalah Mauresmo Hinoke, Sam Peter Yevel, Victor Gibbons hingga Eddie Marks. Sayangnya keempat pemain ini nggak bisa ikut serta pada ajang ASEAN Cup U19 2024. Pasalnya mereka masih belum punya paspor kewarganegaraan Indonesia. Alhasil sang pelatih hanya bisa memasukkan 4 nama lain yang sudah tersedia, mulai dari Jens Reven, Welber Halim Jardim, Misal Hamzah hingga Jidabin. Ketiganya diharapkan bisa memberikan dampak luar biasa untuk skuad Garuda Muda. Di sisi lain, program naturalisasi timnas Indonesia langsung mendapatkan sindiran dari banyak pihak. Salah satu fanbase Malaysia yakni onefootball.my menyebut kalau naturalisasi nggak akan bisa memberikan prestasi instan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jan Olderi Kering. Pelatih Dewa United ini khawatir Indonesia akan melupakan potensi luar biasa dari para pemain lokalnya. Menurut Jan Olderi Kering, Indonesia punya pemain berbakat di usia muda apabila bisa diasah dengan baik. Meskipun begitu, Indra Syafri nggak terlalu memperdulikan sindiran dari banyak pihak. Pelatih kelahiran Batang Kapas itu justru bangga dengan progres yang dijalankan oleh anak asuhnya. Dia menyebut pemain keturunan maupun lokal punya kedudukan yang sama di matanya. Coach Indra juga nggak akan melupakan kontribusi pemain lokal yang juga dinilai sangat penting. Indra Syafri pun meminta para supporter untuk nggak membandingkan pemain lokal dengan keturunan. Dia menilai semua pemain punya keinginan besar yang sama untuk bisa meraih prestasi. Pemain lokal yang disorot media Italia. Hebatnya para pemain lokal timnas Indonesia U19 mampu tampil impresif di ajang ASEAN Cup. Mereka sukses membawa skuad Garuda Muda tampil nggak terkalahkan di babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U19 juga menjadi tim yang paling produktif di grup A dengan torehan 14 gol. Filipina, Kamboja, sampai Timor Leste harus merasakan kedikdayaan Indonesia di ASEAN Cup U19. Joseph Ferre pun gak ragu untuk memberikan pujian setinggi langit kepada Timnas Indonesia. Pelatih Filipina U19 itu menilai Indonesia sudah punya level permainan yang sangat luar biasa hebat. Ferre menilai level permainan Filipina belum bisa disamakan dengan skuad Garuda Muda. Dia bilang pembinaan pemain muda Indonesia berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan. Nggak sampai di situ saja, kehebatan Garuda Muda sampai disorot media asal Italia. Italian Football TV menyoroti para punggawa Garuda Muda yang punya nama mirip dengan legenda-legenda Italia. IFTV saat itu menyoroti 6 pemain timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup 2024. Mulai dari Alvarez Buffon, Arkan Kaka, Todd Rivaldo, Gianluca Pagliuca Rossi, Tony Firmansyah, dan Vigo Denis.
IFTV mengaku terkejut dengan generasi Indonesia yang banyak mengambil inspirasi dari Italia. Media itu kemudian menilai jika Indonesia adalah sebuah negara yang benar-benar mencintai sepak bola Italia. IFTV bahkan berani membandingkan pemain Indonesia U19 dengan para legenda Italia. Salah satunya adalah Muhammad Alvarez Buffon yang punya nama mirip dengan sang legenda yakni Gianluigi Buffon. Namun bedanya Alvarez Buffon berposisikan sebagai bek sayap kanan. Kedua ada Toni Firmansyah yang namanya mirip dengan legenda Juventus yakni Luca Toni. Bedanya Toni Firmansyah bukan berposisi sebagai striker melainkan gelandang serang. Namun kemampuan pemain kelahiran Surabaya ini juga nggak bisa dianggap remeh begitu saja. Toni Firmansyah menjadi salah satu kunci Indonesia saat membabat habis Filipina di fase grup. Berikutnya ada Figo Denis yang namanya mirip dengan mantan pemain Inter Milan yakni Luis Figo. Figo Denis pun sukses mencetak 1 gol dan 1 assist di sepanjang ASEAN Cup U19. Terakhir, Arkan Kakak yang dibandingkan IFTV dengan legenda Brazil Ricardo Kakak. Arkan Kakak pun memiliki posisi yang sama dengan Ricardo Kakak yang merupakan seorang penyerang. Menghancurkan gembar-gembor Malaysia. Setelah menghancurkan berbagai negara di fase grup, Indonesia harus menghadapi lawan kuat di babak semifinal. Skuad Garuda Muda dipastikan bertemu dengan sang rival yakni tim nasional Malaysia. Masyarakat negeri jiran cukup yakin kalau timnas Malaysia bisa mengatasi perlawanan Indonesia dengan mudah. Mereka menilai mental pemain muda Harimau Malaya lebih teruji di Piala AFF U19 kali ini. Pasalnya, para punggawa muda Malaysia harus merasakan grup sulit yang berisikan Thailand dan Vietnam. Rakyat negeri jiran menyebut Indonesia hanya beruntung bisa lolos ke babak semifinal. Mereka meremehkan perjalanan Indonesia karena tergabung di dalam grup yang mudah. Media Malaysia yakni The Asian Ball juga turut meremehkan timnas Indonesia menjelang laga semifinal. Lewat unggahan sosial media X, The Asian Ball menuliskan Indonesia bakal menjadi korban Malaysia yang selanjutnya. Media ini menilai skuad Garuda Muda nggak akan bisa menang menghadapi Harimau Malaya. Gembar-gembor The Asian Ball dilihat dari performa Malaysia yang sukses menjadi juara grup. Makan Bola memprediksi pertandingan timnas Indonesia dan Malaysia bakal berjalan menarik. Namun media negeri jiran itu justru meremehkan Indonesia yang gak pernah menang dalam 6 pertemuan. Dari 6 pertemuan tersebut, Indonesia menelan kekalahan sebanyak 3 kali. Sementara 3 pertandingan sisanya berakhir dengan hasil yang imbang. Namun Indra Syafri gak gentar dengan remehan yang dilontarkan oleh berbagai media Malaysia tersebut. Sebaliknya, Coach Indra justru menilai Indonesia lebih diuntungkan karena punya waktu istirahat yang panjang. Ex-Bali United ini memasang target mengalahkan Malaysia. Ucapan Coach Indra bisa dibuktikan lewat performa apik Indonesia. Skuad Garuda Muda mampu melaju ke partai final setelah meraih kemenangan tipis lewat gol tunggal dari Alvarez Buffon. Indra Syafri mengungkapkan perubahan strategi menjadi kunci sukses mengalahkan Malaysia. Coach Indra menyebut awalnya formasi 2 striker 3-5-2 nggak berjalan sesuai rencana. Sang pelatih kemudian mengubah formasi dengan memasukkan winger cepat Rizky Afrizal dan juga Arliansyah Abdul Rahman. Taktik ini terbukti jitu yang membuat para punggawa Malaysia kewalahan. Pelatih Malaysia U19 yakni Garrido mengakui para pemainnya kehabisan tenaga. Selain menghadapi permainan cepat Indonesia, Garrido menyebut para pemain Malaysia punya waktu istirahat yang terbatas. Indonesia yang lolos ke babak final dipastikan bakal berhadapan dengan Thailand. Pasukan Gajah Perang Muda secara mengejutkan mengatasi perlawanan Australia dengan skor 0-1. Diremehkan cuma jago kandang. Meskipun lolos ke final, timnas Indonesia U19 justru masih dipandang sebelah mata. Kali ini media Vietnam yakni Soha meragukan skuad Garuda Muda bisa meraih kemenangan atas Thailand. Soha menuliskan timnas Indonesia bakal menjadi lumbung gol pasukan Emerson Pereira. Media ini menilai kalau para punggawa Gajah Perang lebih berpengalaman ketimbang skuad Garuda Muda. Buktinya Thailand U19 berhasil menjajaki 7 partai final dan sukses menyabet 5 gelar juara.
Selain itu, Soha juga menyoroti perjalanan skuad Gajah Perang yang cukup menjanjikan. Kylan Ryan dan kawan-kawan berhasil menundukkan perlawanan Australia di babak semifinal. Padahal Soha menilai jika performa Thailand di ASEAN Cup kali ini belum berjalan maksimal. Di sisi lain, Soha meremehkan kemampuan Indonesia karena hanya menang lawan tim-tim lemah. Media yang berbasis di Hanoi ini memprediksi kalau Indonesia bakal kalah mental dengan Thailand. Soha mengklaim pasukan Indra Syafri bakal menghadapi tekanan psikologis yang lebih besar. Pasalnya, Indonesia berstatus sebagai tim tuan rumah dan harus menghadapi ekspektasi besar dari publik sendiri. Hal itu juga yang membuat Indonesia hanya dicap sebagai tim yang jago kandang. Soha memprediksi kalau skuad Garuda Muda bakal hancur lebur apabila bermain di luar kandang. Media ini melihat data lini penyerangan Indonesia yang kurang tajam, terutama Welber Halim Jardim yang dinilai kurang tampil maksimal di pertandingan semifinal menghadapi Malaysia. Indra Syafri kemudian menyerang balik sindiran yang dilontarkan oleh Soha. Coach Indra yakin jika Dewi Fortuna bakal berpihak ke Indonesia dengan meraih gelar juara ASEAN Cup U19. Juara mengakhiri puasa gelar 11 tahun. Ucapan Indra Syafri bisa dibuktikan di partai final ASEAN Cup U19 menghadapi Thailand. Coach Indra berhasil membungkam remehan dari media Soha yang mengandaskan Thailand dengan skor 0-1. Permainan sengit penuh ambisi sudah terlihat sejak wasit meniup peluit kick-off. Baik Indonesia dan Thailand sama-sama ngotot jual beli serangan sejak menit pertama. Skuad Gajah Putih Junior hampir melesakkan gol terlebih dulu pada menit ke-14. Beruntung sepakan keras dari Tanawut Pocai masih membentur tiang gawang yang dikawal oleh Ikram Al-Ghifari. 4 menit berselang giliran skuad Garuda Muda yang melakukan tekanan lewat sepak pojok. Hebatnya situasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jens Reven yang memanfaatkan bola liar. Unggul 1 gol membuat anak asuh Indra Syafri semakin percaya diri memainkan bola. Skuad Merah Putih Junior berhasil mendominasi dengan mengandalkan serangan dari 2 sisi sayap. Sayangnya cara itu nggak membuahkan gol tambahan untuk Indonesia. Memasuki babak kedua, timnas Thailand tampil lebih berani dengan melakukan serangan-serangan berbahaya. Skuad Gajah Perang tampil dominan dengan melesakkan 4 shoot on target. Bahkan Thailand punya beberapa peluang emas yang sempat membuat panik lini belakang Garuda Muda. Beruntung semua peluang ini masih bisa dibendung sehingga nggak menjadi gol. Hingga akhirnya Indonesia kembali memastikan diri keluar sebagai juara di ASEAN Cup U19. Gelar ini sebelumnya sempat dirasakan oleh masyarakat tanah air pada tahun 2013 yang lalu. Hebatnya gelar ini dipersembahkan oleh pelatih yang sama yaitu Indra Syafri. Emerson Pereira selaku pelatih tim nasional Thailand U19 nggak ragu menyebut Indonesia bermain lebih baik dibandingkan anak asuhnya. Pereira bilang para pemain Thailand terus dipaksa untuk melakukan kesalahan. Calon regenerasi baru timnas Indonesia yang menjanjikan. Kesuksesan timnas Indonesia juara menjadi berkah tersendiri untuk para pemain muda. PSSI nggak perlu risau dengan regenerasi Indonesia saat ini yang berjalan sesuai dengan rencana. Lini belakang Indonesia bakal punya regenerasi hebat dengan hadirnya Kadek Arel. Pemain Bali United itu dinilai bakal bisa menggantikan posisi Jordi Amat yang sudah berusia uzur. Nggak cuma kemampuan bertahan yang baik, Kadek Arel juga bisa mengatasi kebuntuan lini penyerangan. Terbukti dia sukses mencetak 3 gol di sepanjang ASEAN Cup kali ini. Lini tengah Indonesia juga bakal ketambahan gelandang serang energik bernama Tony Firmansyah. Pemain Persebaya Surabaya ini tampil lincah di pertandingan menghadapi Thailand. Welber Halim Jardim juga nggak boleh dipandang sebelah mata di ASEAN Cup U19 kali ini. Pemain Sao Paulo U17 itu sukses menjadi penyeimbang kombinasi serangan dan pertahanan Indonesia. Sedangkan Jens Reven berhasil tampil tajam di lini depan dengan torehan 4 golnya. Bomber berusia 18 tahun itu berhasil menciptakan brace pertamanya di pertandingan kontra Timor Leste. Terbaru, Jens Reven juga mampu menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia setelah mencetak gol di partai final.
Sang bomber juga diketahui punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Buktinya dirinya menangis haru setelah berhasil membawa Garuda Muda juara. Jens Revan mengaku sangat mencintai Indonesia berkat kasih sayang yang diberikan oleh masyarakat. Dia bilang akan bermain sepenuh hati dengan semangat juang yang tinggi untuk Indonesia. Dengan begitu, Sintayong gak kesusahan untuk mencari bibit pemain muda Indonesia. Jens Revan bisa diproyeksikan sebagai pemecah kebuntuan timnas Indonesia. Pasalnya, Coach Shin sudah mengeluhkan ketumpulan lini serang skuad Garuda yang belum menemukan solusi. Ketajaman Revan layak dicoba untuk perhelatan terdekat yakni ASEAN Cup 2024. Bahkan sang bomber juga bisa menjadi pilihan untuk Indonesia berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Target besar lolos ke Piala Asia dan Piala Dunia U20. Setelah meraih gelar juara, timnas Indonesia U19 langsung mengalihkan fokus untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri bilang dirinya akan mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Pelatih berumur 61 tahun ini berambisi untuk membawa Indonesia bermain di Piala Asia U20. Target ini semakin menggebu-gebu karena skuad Garuda Muda punya peluang bermain di Piala Dunia U20. Ambisi besar Coach Indra Syafri bisa terwujud mengingat Indonesia tergabung di grup yang mudah. Skuad Garuda Muda berada di dalam grup F bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste. Ketiga negara ini punya peringkat FIFA yang gak begitu jauh dengan Indonesia. Itu artinya Indonesia menjadi negara grup F dengan peringkat FIFA tertinggi yakni 133. Di samping itu, Indonesia juga dipastikan menjadi tuan rumah fase grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri pun gak gentar dengan lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda Muda nantinya. Dia bilang gak bakal meremehkan siapapun lawannya dan akan dihadapi dengan sungguh-sungguh. Pertandingan pertama Indonesia bakal menghadapi Maladewa di tanggal 25 September. Berikutnya, Merah Putih Junior bakal menghadapi Timor Leste dan Yaman secara berdekatan. Indonesia diwajibkan bisa menjadi juara grup apabila ingin lolos secara otomatis. AFC bakal mengambil 10 negara dari masing-masing grup yang berhak lolos secara otomatis. Sementara 5 negara diantaranya diambil dengan status runner-up terbaik. Sebagai informasi, Piala Asia U20 sendiri akan diadakan di Tiongkok pada bulan Februari 2025. Sementara itu, Indonesia bisa otomatis lolos ke Piala Dunia U20 apabila mampu bermain ke babak semifinal. Itulah ulasan kemenangan bersejarah timnas Indonesia yang mengandaskan perlawanan Thailand. Bagaimana pendapatmu? Apakah para punggawa skuad Garuda Muda bisa memenuhi ambisi menembus Piala Asia dan Piala Dunia U20? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.